Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama FSM Kafa di segmen 30 hari berkisah. Di 30 hari berkisah kali ini, kita akan membahas tentang dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setelah 3 tahun lamanya Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah ayat sebagai bentuk perintah terhadap Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi, "Dan berilah perintah kepada keluargamu yang terdekat." Setelah menerima perintah dalam ayat tersebut, Rasulullah mengundang keluarga terdekatnya dari Bani Hashim, beserta beberapa orang dari Bani Muthalib bin Abdi Manaf. Mereka yang hadir sekitar 45 orang. Tatkala Rasulullah ingin memulai pembicaraannya, tiba-tiba Abu Lahab memotongnya sembari berkata, "Mereka yang hadir adalah paman-pamanmu, maka tinggalkanlah masa kekanak-kanakanmu. Ketahuilah bahwa kaummu tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan seluruh bangsa Arab. Akulah yang berhak membimbingmu. Jika engkau tetap bersikukuat melakukan apa yang engkau lakukan sekarang, maka akan lebih mudah seluruh suku Quraisy bersama bangsa Arab bergerak memusuhimu." Mendengar perkataan pamannya, Rasulullah hanya diam dan tidak lagi melanjutkan pembicaraannya dalam majelis itu. Selang beberapa hari setelah itu, Rasulullah mengundang mereka lagi dan berbicara, "Alhamdulillah, aku memujinya, meminta pertolongan, beriman, serta bertawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada sekutu baginya." Kemudian ia melanjutkan perkataannya, "Sesungguhnya, seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Demi Allah yang tidak ada sekutu baginya, aku adalah Rasulullah yang datang kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Kalian akan dihisab terhadap apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya hanya ada surga yang abadi dan neraka yang abadi." Kemudian Abu Thalib menjawab, "Alangkah senangnya kami membantumu, menerima nasihatmu, dan sangat membenarkan kata-katamu. Aku masih akan melindungimu dan membelamu. Akan tetapi, diriku tidak memberikan cukup keberanian untuk berpisah dengan agama Abdul Muthalib." Mendengar hal itu, Abu Lahab berkata, "Ini benar-benar merupakan aib besar. Ayo cegahlah dia sebelum dia berhasil menyeret orang lain selain kalian." Abu Thalib pun menjawab, "Sungguh, selama kami masih hidup, kami akan tetap membelanya." Setelah yakin tugasnya menyampaikan wahyu telah mendapatkan perlindungan dari pamannya, Abu Thalib, Rasulullah SAW suatu hari berdiri tegak di atas bukit Safa sembari berteriak, "Ya Sobbahah," yang merupakan seruan untuk menarik perhatian orang agar berkumpul di waktu pagi. Mendengar itu, maka berkumpullah suku-suku Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW mengajak mereka kepada tauhid, beriman kepada risalah yang dibawanya, dan beriman kepada hari akhir. Dalam kisah ini terdapat beberapa perawi hadis yang meriwayatkan satu sisi lain dari kisah ini. Di antaranya, Imam Bukhari telah meriwayatkan satu sisi dari kisah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, tatkala firman turun, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214, Rasulullah SAW naik ke atas bukit Safa, lalu memanggil-manggil, "Wahai Bani Fih, wahai Bani Adi." Seruan ini diarahkan kepada suku-suku Quraisy. Kemudian tak berapa lama mereka pun berkumpul, karena mereka merasa maha pentingnya panggilan itu. Seseorang yang tidak bisa keluar memenuhinya mengirimkan utusan untuk melihat apa gerangan yang terjadi. Maka tak terkecuali Abu Lahab dan kaum Quraisy pun berkumpul juga. Kemudian Rasulullah memberitahukan kepada mereka
Bagaimana menurut pendapat kalian kalau aku beritahukan kepada kalian bahwa ada segerombolan pasukan kuda di lembah sana yang ingin menyerang kalian? Apa kalian akan mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Ya, kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran." Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan kepada kalian terhadap azab yang amat pedih." Abu Lahab menanggapi, "Celakalah engkau sepanjang hari. Apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami?" Maka ketika itu turunlah Quran surat Al-Lahab ayat 1 yang berbunyi, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab." Di samping itu, Imam Muslim juga meriwayatkan satu sisi lain dari kisah ini, yaitu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, tatkala Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 turun, Rasulullah SAW mendakwahi mereka baik dalam skala umum ataupun skala khusus. Beliau berkata, "Wahai kaum Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu apapun untuk menyelamatkan kalian dari azab Allah selain kalian memiliki ikatan rahim yang akan aku sambung karenanya." Teriakan lantang yang dipikan oleh Rasulullah SAW ini masih terasa gaungnya di seluruh penjuru Mekah. Puncaknya saat turun firman Allah, Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Setelah hari itu, Rasulullah SAW melakukan dakwah kepada Islam secara terang-terangan di tempat-tempat berkumpulnya kaum musyrikin dan di klub-klub mereka. Beliau membacakan kitabullah kepada mereka dan menyampaikan ajakan yang selalu disampaikan oleh para rasul terdahulu kepada kaum mereka. Rasulullah berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki Tuhan selainnya." Beliau juga mulai memamerkan cara beribadahnya kepada Allah di depan mata mereka sendiri. Beliau juga melakukan sholat di halaman Ka'bah pada siang hari secara terang-terangan dan di hadapan halayak ramai. Dakwah yang beliau lakukan tersebut semakin mendapatkan sambutan yang baik, sehingga banyak orang yang masuk ke dalam dinullah. Namun, di antara mereka yang sudah memeluk Islam dengan keluarganya yang belum memeluk Islam, terdapat pembatas yang membuat mereka saling membenci, menjauhi, dan berkeras kepala. Melihat hal ini, kaum Quraisy merasa gerah, dan pemandangan semacam ini dirasa amat menyakitkan bagi mereka. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.